selalu menang di hati ya Best Bun. Gak heran kalau makanan satu ini sekarang lagi viral seantero sosial media. Bikinnya mudah dan rasanya itu loh, gak usah ditanya lagi, pasti nagih banget. Menu satu ini pasti jadi favorit keluarga nih Best Bun. Rasa smoky dari daging buntut berpadu dengan segarnya kuah kaldu pasti bikin semua orang lahap. Best Bun wajib coba menu satu ini ya. Hai Best Bun, cuaca akhir-akhir ini bikin galau ya. Kadang hujan, kadang terik. Tapi tenang, menu satu ini dijamin bikin mood kamu jadi happy. Rasanya seger dari soda berpadu dengan rasa buah kiwi yang fresh, bikin mata mermelek. Dan lidah bergoyang nih Best Bun. Hai Best Bun, ketemu lagi bareng aku Amanda di Selera Rasa. Seperti biasa, aku masak di El Hotel Jakarta. Yang kepo sama resep yang aku spill tadi, tonton terus ya sampai selesai. Selera datang dari rasa yang memikat hati. Kreasi dan cinta dalam memasak menjadi kunci pemikat hati dalam setiap sajian. Kreasikan rasa, rayakan selera di Selera Rasa. Best Bun, hai! Kembali lagi di Selera Rasa BTV. Kenapa wajah aku tuh selalu cerah merona? Karena aku sering banget makan kolagen ya. Ini namanya kolagen buntut, terus ada dagingnya, ada sum-sumnya juga. Wah, ini the best banget. Kolagen alami yang kalian bisa masak di rumah sendiri. Best Bun, kadang suka bingung kan kalau misalnya makan buntut itu pengennya digoreng atau dibakar atau pengen makan sop. Nah, kali ini aku bikin menu yang ada itu semuanya. Namanya sop buntut bakar telur abon. Gak kebayang kan telur abon kayak gimana? Pokoknya ikutin terus. Dan ini dia bahan-bahannya. Buntut premium biar cepet empuknya. Ada bawang merah, bawang putih, kapulaga, kayu manis, cengkeh, pala, bunga lawang, bawang bombay, jahe, cabai rawit, daun jeruk, sayur-sayuran sesuai selera. Dan yang unik di sini ya, aku mau bikin abon telur itu nanti pakai kuning telur, terus digoreng. Yang pertama, buntutnya itu wajib banget direbus sampai minimal 3 kali airnya diganti, baru nanti terakhir dibumbuin di sopnya. Ini rebus pertama dulu. Jadi Best Bun, kalau misalnya pilih buntut itu, pilih yang banyak dagingnya ya, jangan banyak tulang. Nah, ini direbus sampai kotorannya keluar, yang abu-abu itu biasanya itu kotorannya keluar, bukan kaldu ya. Itu jangan sampai salah. Ini rebusan pertama, next bakal direbus lagi yang kedua. Potong-potong bombay. Nah, ini potongannya boleh ngasal aja nggak apa-apa. Tapi ya yang paling gampang kayak gini. Tambahin bawang putih. Gak usah takut-takut sama bumbu. Bumbunya lebih banyak, lebih endul ya. Nah, kenapa bumbunya itu nggak di blender? Karena nanti biar kuahnya itu clear ya. Jahe. Pakai jahe yang lumayan banyak biar nanti sopnya itu baunya nggak amis. Dan ini keunikan selanjutnya. Bawang-bawang yang udah aku potong itu bakal aku goreng. Masukin semua. Lucu kan? Pasti kalian nggak pernah ngelakuin ini di rumah. Pokoknya ini wanginya nggak usah diragukan lagi. Baru bawang loh ini. Belum dicampur rempah-rempah. Best Bun, ini kotorannya udah keluar. Lihat deh.
Ini adalah kotoran dari buntut sapinya. Tunggu sampai dia agak mendidih, baru aku pindahin ke sebelahnya lagi. Jadi rebus buntutnya itu 2-3 kali ya, baru terakhir nanti di kuah yang bener-bener kita makan, yang sopnya. Oke, ini udah mendidih, aku mau langsung pindahin aja ke air yang di sampingnya. Jadi kalau misalnya direbus langsung, itu tuh kayak 1-1,5 jam, itu memang selama itu karena kaldunya tuh bener-bener yang berasa banget gitu lah. Pokoknya nanti rasanya bakal kayak restoran-restoran di mall. Nah kalau misalnya nggak mau ribet gitu ya, tinggal di presto. Nah sambil nunggu perbawangan ini agak brownie gitu ya, aku mau potong-potong dulu kentangnya. Nah potongannya sesuai selera aja, seukuran kayak gimana juga boleh, atau enggak kentangnya mau digoreng dulu juga nggak apa-apa. Nah kalau di rumah punya pisau yang zigzag gitu boleh dipakai juga ya, biar bentuknya lebih nggak monoton. Kentangnya masukin lagi ke air biar nggak hitam, karena mau masukin kentangnya nanti terakhir, tunggu sampai iganya matang. Oke, sebelum masukin dia, aku mau masukin daun bawang seledri ke dalam kuah, kayu manis, pala, cengkeh, ada kapulaga juga. Nah ini bawangnya udah golden, udah brownie tuh ya, tirisin dulu. Langsung cemplungin. Ini adalah kunci sop buntut yang kayak kalian suka makan di mall atau hotel bintang ya. Jadi bukan di blender terus ditumis gitu, beda say. Tuh belum apa-apa, warnanya aja udah agak-agak menggoda ya. Buntutnya juga udah mulai mendidih. Di rebusan kedua aku mau langsung masukin ke kuah aslinya ya, kuah yang sudah berbumbu. Wow. Oke best bun, seasoningnya mulai dari sekarang, karena biar dagingnya itu nanti biar ada rasanya ya. Jadi nggak seasoningnya nggak terakhiran, nanti dagingnya jadi tawar. Garam, penyedap, ngaldu. Nah aduk-aduk lagi sambil nunggu sop buntut ini jadi. Sekarang aku mau bikin sambelnya dulu, pakai cabai rawit hijau. Langsung kita rebus semua. Bawang putih 1 aja, terus daun jeruk. Ya ini standar lah ya, kayak sambal bakso gitu, tapi yang bikin unik memang ada daun jeruknya itu. Next, bikin bumbu bakar buntutnya. Oke best bun, aku mau tuangin minyak, terus lanjut masukin bumbu kuning ya. Bumbu kuning ya seperti biasa lah ya, ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri gitu. Biasanya kan kalau misalnya bumbu bakaran itu kayak cuma kecap, mentega, ketumbar. Nah ini ditambahin bumbu kuning biar unik. Next, masukkan ketumbar yang agak banyak biar dia tuh nanti wangi gitu ya. Tambahkan butter. Nah di bumbu ini kita juga harus butuh seasoning ya. Tetap harus ada rasa asinnya, gurih juga, dan manis. Oke, yang terakhir kecap. Wangi banget sih. Mau tambahin gula Jawa juga bisa ya best bun. Oke, matiin, masukin ke bowl.
Nanti bisa ditambahin kecap lagi pas lagi ngebakar. Oke Best Bun, sebelum aku mau bikin abon telurnya, aku mau blender sih sambalnya dulu. Ini karena udah layu, langsung blender aja. Airnya buang dikit. Ya. Cek buntutnya. Wah, ini udah wangi banget. Best Bun, aku mau tumis dulu sebentar dan sekalian ditambahin seasoning. Garam, penyedap. Oke, di sini aku mau memisahkan antara putih telur dan kuning telurnya. Sambelnya enak banget wanginya Best Bun. Kenapa kita pakainya kuningnya aja? Biar nanti kalau udah digoreng, dia teksturnya tuh lebih halus gitu ya. Jadi nggak gede-gede gitu. Kalau ada putihnya nanti dia bakal jadi lebar, telur dadar, telur ceplok nanti. Ya. Butuh seasoning juga sih di sini. Sedikit aja. Sambalnya udah. Next, aku mau bikin abon telurnya. Sambil nunggu teflonnya. Nih lihat nih, Best Bun. Wow, wangi banget. Ini kayak restoran buntut yang ada di mall-mall yang banyak franchise-nya itu. Harganya di atas 100.000 per porsi. Nah, ini emang harus sabar ya Best Bun, karena ngerebusnya ini sampai kaldunya keluar bener-bener lama. Bisa 1 sampai 1,5 jam atau bahkan mungkin bisa sampai 2 jam tergantung tipe dari buntutnya. Nah, ini buat goreng abon telurnya, nggak usah banyak-banyak. Tunggu minyaknya panas. Ya, dia harus panas banget ya Best Bun. Jadi mirip-mirip kayak bikin telur barendo, tapi kalau telur barendo kan tergabung semua gitu ya telurnya. Nah, kalau ini kayak mencar-mencar gitu. Oke, masuk. Tuh ya, jadinya bagus kalau cuma pakai kuningnya aja. Cantik. Pokoknya ini diaduk terus, nggak boleh ada yang lengket sampai dia crispy ya. Oke Best Bun, telurnya sudah golden brown. Aku langsung angkat dan tirisin ke bowl. Ya udah aku kasih tisu anti minyak natural. Nah kalau misalnya kalian goreng telur pakai minyak banyak kayak gini, jangan dicampur sama minyak yang lain kayak bekas goreng ayam atau bekas goreng ikan, karena minyak yang udah bekas goreng telur itu pasti jadi berbusa dan rusak. Nanti kalau misalnya kalian goreng sesuatu di sini susah banget keringnya. Jadi ini emang spesialis buat telur aja. Tuh. Nah, ini aku mau cek sekarang. Wah, ini udah mantep banget, Best Bun. Udah empuk dia. Mantap. Masukkan kentang yang tadi udah kita potong. Wortel. Next, nyalain kompor. Kasih butter dulu sedikit. Buntutnya langsung masuk aja sambil kita oles di atas pan. Oles-oles semuanya sampai tercampur rata. Oke, balik dulu. Wow. Lanjut, tambahin kecap. Wow. Menggoda sekali ini. Balik. Sebenarnya kalau Best Bun mau tambahin
gula jawa dan madu itu bisa banget ya dicampuran kecapnya. Itu bakal lebih enak gitu. Oke, mantap. Tuh lihat ya. Oke, cek kentangnya. Oke, udah. Matiin. Langsung ditirisin dulu. Wow. Kuahnya terakhir tinggal tambahin daun bawang dan seledri ya. Oke, saatnya plating. Oke Best Bun, ini udah jadi semua. Aku mau tuangin supnya dulu ke dalam mangkok kecil. Banget. Terus sambal buntut bakarnya aku mau coating pakai abon telur. Pakai emping dikit sebelah sini. Next pakai bawang merah goreng. Oke, sop buntut bakar telur abon udah jadi. Oke Best Bun, langsung aja kita icipin. Yuk ikut. Oke Best Bun, finally kita makan juga. Jadi tadi aku bikin sop buntut bakar abon telur ya. Dan sekarang aku lagi ada di restorannya Al Hotel Jakarta. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng karena di sini banyak customer yang lagi pada makan. Jadi sekarang kita cobain. Oke, yang pertama kuahnya dulu ya. Ngaldu banget nggak tuh? Bismillah. Bener-bener kayak restoran yang ada di mall-mall yang jual buntut viral itu loh, yang legend nih, legend. Pasti pada tahu lah ya. Next. Buntutnya dong pastinya. Oke. Nah, pakai sambal dikit. Pakai kuah dan nasinya. Beruntung Best Bun yang nonton episode ini. Beruntung banget karena resep buntut bakar ini adalah resep buntut bakar terenak yang pernah aku bikin ya. Plus kuahnya juga sama. Oke, Best Bun, setelah ini nggak boleh kemana-mana karena aku mau bikin menu resep viral. Apalagi kira-kira, jangan kemana-mana, tetap di Selera Rasa BTV.